Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengangguran Okunselau. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama Iva Fitratul Faizah NIM 53, yang kedua ada Angela Kris Kurnia NIM 60, dan yang ketiga Atana Imatu Silvi NIM 67, yang keempat ada Aldi Rizky Kurniawan NIM 73, selanjutnya ada Reza Mareta P NIM 79, yang keenam ada Siti Husnul Fatimah NIM 86, selanjutnya ada Rofikiah NIM 92, dan yang terakhir ada Nurul Alfiatul Jamil NIM 99. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu di mana lebih baik atau meningkat daripada periode sebelumnya berdasarkan indikator. Indikator-indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih tinggi dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika dari indikator-indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, maka negara tersebut bukan mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru mengalami kemunduran ekonomi. Yang kedua adalah pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pertumbuhan ekonomi itu ada dua. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB atau gross national product atau GNP, merupakan pendapatan yang diterima dalam suatu negara dalam waktu tertentu atau biasanya dalam periode 1 tahun berdasarkan pendapatan yang diterima dari warga negara tersebut. Maksudnya, pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung dalam GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak dihitung dalam GNP. Misalnya, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan GNP, yaitu dengan kita membandingkan GNP di periode ini dengan GNP periode sebelumnya. Jadi jika kita ingin mengetahui presentasi pertumbuhan ekonomi di 2016, maka kita harus mengetahui berapa jumlah GNP yang didapat Indonesia pada tahun 2016 dan GNP pada tahun 2015. Kemudian kita menghitungnya dengan mengurangi jumlah GNP pada tahun 2016 terhadap GNP 2015. Kemudian dibagi dengan GNP 2015, kemudian dikalikan 100%. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB atau gross domestic product atau GDP, merupakan pendapatan negara yang berdasarkan batas wilayah atau tutorialnya. Maksudnya, semua produksi ekonomi yang dilakukan atau yang terjadi di suatu negara, baik itu warga negara atau warga asing, itu termasuk dalam perhitungan GDP. Namun sebaliknya, jika pendapatan atau produksi yang dilakukan oleh warga negara yang berada di luar negeri, itu tidak termasuk dalam penghitungan GDP. Misalnya, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan GDP itu sama dengan menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan GNP, yaitu dengan kita membandingkan GDP di periode ini dengan GNP pada periode sebelumnya. Jadi, jika kita ingin mengetahui presentasi pertumbuhan di tahun 2015, maka kita harus dapat mengetahui berapa jumlah GDP yang didapat Indonesia pada tahun 2015 dan 2014. Hitung pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara? Dengan indikator PDB, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut. R sama dengan PDBT min PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%. Keterangannya, R sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase PDBT produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun T, dan PDBT min 1 produk domestik bruto
atau pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh berikut ini. Diketahui PDB tahun 2016 adalah 10.800 dan PDB tahun 2015 adalah 9.000. Hitunglah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. R sama dengan PDBT min PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%. R 2016 sama dengan 10.800 min 9.000 per 9.000 dikali 100%. R 2016 sama dengan 1.800 per 9.000 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2016 adalah 20%. Pengertian dari pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, yang sedang mencari kerja, yang sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Pengangguran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal sudah mencari semaksimal mungkin atau memang memiliki sifat pemalas. Jadi dia itu tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tidak memiliki pemasukan sama sekali. Yang kedua yakni pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk suatu jenis pekerjaan tertentu. Contohnya nih, saya memiliki 10 karyawan. Nah, ketika kegiatan produksi ini dikelola oleh 6 orang, hasilnya itu seperti ketika dikelola oleh 10 orang. Jadi yang 4 orang ini termasuk dalam pengangguran terselubung atau orang yang bekerja secara tidak optimal. Yang ketiga yakni pengangguran setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Seumpama nih, seorang buruh konstruksi bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk menunggu proyek selanjutnya itu dia harus menganggur. Jadi jeda antara pekerjaan ini sama pekerjaan ini itu dia itu menganggur, itu dinamakan dengan setengah menganggur. Jadi sebenarnya dia itu memiliki pekerjaan, cuma ketika itu dia harus berhenti sebentar. Saya akan menjelaskan pengertian dari tingkat pengangguran dan cara menghitung jumlah pengangguran. Tingkat pengangguran adalah indikator yang biasa digunakan oleh pelaku pasar valuta asing untuk menganalisis sehat tidaknya perekonomian suatu negara. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian suatu negara dan sebaliknya. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja. Dan cara menghitung jumlah pengangguran suatu negara dengan rumus PGR sama dengan AK dikurangi P, yang dimana PGR adalah jumlah pengangguran, AK adalah angkatan kerja, dan P adalah jumlah pekerja. Untuk slide selanjutnya yakni tentang hukum Okun. Hukum Okun dinamai oleh seorang yang bernama Arthur Melvin Okun yang mengusulkan hubungan pada tahun 1962. Untuk pengertian hukum Okun adalah hubungan yang diamati secara empiris antara pengangguran dan penurunan produksi dalam suatu negara. Jadi hukum Okun adalah hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut versi kesenjangan, menyatakan bahwa peningkatan 1% tingkat pengangguran PDB suatu negara akan mengalami penurunan kira-kira 2% lebih rendah dari potensi PDB-nya. Dan menurut versi perbedaan menggambarkan hubungan antara perubahan kuartalan dalam pengangguran dan perubahan kuartalan PDB real. Kemudian hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran Okun Law. Hukum Okun menyatakan
Untuk peningkatan 1 poin tingkat pengangguran dikaitkan dengan 2 persentase pertumbuhan negatif dari PDB real. Bisa diartikan begini. Jadi untuk meningkatnya 1% tingkat pengangguran akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2% atau lebih. Kemudian menurut Martin, untuk penurunan output sebesar 3% diakibatkan oleh kenaikan dari tingkat pengangguran 1%. Namun ia berpendapat bahwa perubahan yang sebesar ini disebabkan oleh faktor-faktor selain pengangguran, yaitu faktor pemanfaatan kapasitas dan jam kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan melalui hukum Okun's atau Okun's Law, ya, diambil dari nama Arthur Hukum. Di sini menjelaskan bahwa setiap penambahan angka pengangguran sebesar 1 poin akan mengakibatkan penurunan Gross Domestic Product atau GDP sebesar 1%. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif antara pengangguran dan GDP atau Gross Domestic Product. Jadi setiap menambahnya angka pengangguran akan mengurangi jumlah Gross Domestic Product di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Hukum Okun Laws. Hukum Okun sendiri mendeskripsikan hubungan terbalik antara perubahan rata-rata tingkat pengangguran dengan perbedaan antara GDP aktual dan GDP potensial, di mana GDP aktual adalah nilai output yang nyata dihasilkan. Jadi, maksud dari GDP aktual sendiri yaitu nilai nyata atas apa yang kita hasilkan gitu. Sedangkan untuk GDP potensial yaitu adalah nilai output yang seharusnya dihasilkan jika kita memanfaatkan sumber daya secara normal, secara benar. Jadi perbedaannya adalah GDP aktual yaitu nilai output yang nyata, sedangkan GDP potensial adalah nilai output yang seharusnya kita hasilkan. Untuk setiap kenaikan angka pada rata-rata aktual tingkat pengangguran, maka nilai GDP berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka selanjutnya kebalikannya, apabila nilai GDP sesungguhnya itu meningkat, maka rata-rata aktual tingkat penganggurannya akan menurun. Jadi keduanya ini saling berketerbalikan. Apabila tingkat pengangguran naik, maka pertumbuhan ekonominya akan menurun. Jika tingkat pertumbuhan ekonominya naik, maka tingkat rata-rata penganggurannya akan menurun. Jadi inti dari hukum Okun Law sendiri pada hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yaitu keterbalikan. Jadi mereka itu saling berketerbalikan satu sama lain. Dan di sini juga adanya keterbalikan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kurva Phillips. Mengapa disebut kurva Phillips? Karena yang mencetuskan kurva ini pertama kali, yang menemukan adanya kurva ini yaitu bernama A.W. Phillips, di mana kurva ini menjelaskan antara hubungan terbalik antara pengangguran dan tingkat inflasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah hukum Okun itu berlaku di Indonesia. Jadi perlu diketahui hukum Okun itu
konsep hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi atau GDP dan tingkat pengangguran. Itu bisa juga dikenal sebagai hukum Okun. Dalam kerangka ekonomi makro, hukum Okun menyatakan bahwa GDP akan tumbuh sebesar 2,5% di atas trennya. Sedangkan tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Nah, dari berbagai penelitian yang ada di Indonesia, untuk saat ini hukum Okun belum ada yang melakukan penelitian. Nah, untuk itu maka peneliti akan melakukan uji coba mengenai bagaimana penerapan tentang hukum Okun yang berada di Indonesia. Jadi untuk hukum Okun itu di tiap negara akan berbeda-beda. Nah, setelah peneliti melakukan penelitian, hukum Okun ini menyatakan bahwa koefisien yang bernilai negatif, tingkat pengangguran cenderung meningkat seiring dicapainya pertumbuhan ekonomi atau GDP. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri hukum Okun itu masih berlaku untuk saat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.